Salam sehat buat seluruh rekan guru dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Perkenalkan saya Ibu Erika Rumata Barat SPD MPD, unit tugas di SMP Negeri 19 Medan. Pada saat ini saya merupakan peserta diklat coding KKA 2025-2026. Saya di sini akan menunjukkan video peer teaching saya OJT 3, yaitu komunikasi tools kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi Bu. Apa kabarnya? Terima kasih kita bisa berkumpul kembali di sini di kelas matematika. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan kita, marilah kita berdoa ya nak. Itu tujuannya untuk meminta keberkahan dari Sang Pencipta. Doa akan ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu, kita bisa bertemu pada hari ini di kelas matematika. Anak-anak ibu sekalian, ini adalah materi yang memang berkaitan dari materi sebelumnya. Ibu akan mengangkat dari materi yaitu komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial unplug, diagram batang. Kita sudah masuk kemarin itu di materi diagram batang. Tapi ini akan kita kaitkan di komunikasi melalui toolsnya ya nak, tapi yang kita ambil adalah unplug-nya. Tetap semangat, masih semangat? Semangat ya nak. Sebelum kita mulai, kita awali dari kesepakatan kelas. Anak-anak ibu yakin kalian sudah familiar dengan kesepakatan kelas. Alangkah baiknya tetap ibu ingatkan yang pertama yaitu kamu harus fokus dalam pembelajaran semuanya ya nak ya. Kemudian nanti disiplin, tapi ibu yakin karena memang kelas ini sudah ibu kenal anak-anak yang penuh dengan disiplin. Kemudian kamu aktif dalam sesi diskusi kelompok. Jadi nanti dalam diskusi kelompok jangan hanya berfokus kepada satu orang untuk mengerjakan, nah ya, saling berbagi tugas. Siapa yang memberikan diskusi, siapa nanti yang tampil presentasi seperti ini. Pernah kalian mendengar yang namanya aplikasi atau chatbot? Itu semua berawal dari input. Nah, istilah input, siapa yang pernah mendengar kata input? Siapa yang mendengar? Oke, makasih nak. Proses, kemudian output. Semua berawal itu dari input, kemudian diolah melalui proses, lalu menghasilkan output berupa informasi. Ya nak ya? Dalam kehidupan kamu sehari-hari ini ada, sudah familiar dengan kamu, hanya terkadang dalam penyebutannya kita kurang sesuai seperti ini. Tetapi awal itu adalah input, kemudian proses itu disebut dengan proses, kemudian hasilnya. Nanti kamu menyajikan presentasi itu disebut dengan output. Hari ini akan kita combine dengan diagram batang ya nak ya. Kita perhatikan tujuan pembelajarannya apa. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi data pada diagram batang. Itu merupakan input nah. Kemudian mengolah dan menganalisis data diagram batang itu adalah proses. Kemudian menyajikan dan mengomunikasikan hasil data itu adalah merupakan output. Ini sudah ibu singgung di pertemuan berikutnya mengenai komunikasi tools. Cuma hari ini kita kombinasikan komunikasi toolsnya dengan diagram batang. Setelah pembelajaran ini kamu juga diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan input, proses, output dengan cara kerja kecerdasan artifisial. Komunikasi melalui kecerdasan artifisial adalah cara menyampaikan informasi dengan menggunakan data sebagai input, mengolah data sebagai proses, dan menyajikan hasil sebagai output. Kita perhatikan di sini, walaupun sudah memang dibahas di materi sebelumnya, ibu ulangi lagi supaya kamu lebih paham. Input, proses, output. Input adalah data, informasi
atau perintah awal yang diberikan sebelum suatu aktivitas coding. Istilah coding sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Ya, sudah 2 pertemuan kita membahas yang namanya coding atau pemecahan masalah dilakukan. Proses adalah langkah-langkah berpikir sistematis dan logis yang dilakukan untuk mengolah input agar menghasilkan solusi. Ya, di tangan kamu sudah ada LKPD-nya. Nanti di situ ada beberapa instruksi yang mesti kamu lakukan. Kemudian solusinya itu bagaimana? Kamu nanti diskusi ya, nak ya. Kemudian outputnya adalah hasil akhir dari proses pengolahan input. Pengertian diagram batang seperti ini. Kemudian dalam pembelajaran diagram batang ini, nanti kamu mengambil yang mana sebagai input, yang mana proses, yang mana outputnya. Oke, silakan masuk ke kelompok kerjanya masing-masing. Oke, silakan untuk mempresentasikannya ke depannya, nak ya. Oke, perhatikan, terima kasih. Kita berikan applause kepada seluruh anak-anak ini yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini kita akan paparkan ulang apa jawabannya, yaitu input. Perhatikan, ini adalah inputnya. Ini ada inputnya, nak. Kemudian ini adalah prosesnya. Kamu bisa lihat ya sayang. Oke. Ya, amati dan oleh formasi itu yang terdapat pada LKPD yang berada di tanganmu. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaannya. Kita masukkan, inilah dia outputnya. Oke. Oke, inilah dia penyelesaian ini. Penyelesaian LKPD-mu ini merupakan diawali dari input tahun ajaran 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023. Kemudian kamu olah, hitung selisihnya, kemudian output. Kemudian perhatikan pertanyaan yang kedua. Oke. Apa kesimpulan yang didapat? Inilah dia kesimpulannya. Yang tadi sebagian kelompok juga sudah bagus untuk mendapatkannya. Data jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan setiap tahun dapat digunakan sebagai input. Data tersebut diolah dengan cara menghitung dan membandingkan sebagai proses. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa selisih terbesar terjadi pada tahun ajaran 2022-2023. Pada tahun ajaran 2022-2023 jumlah peserta didik perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Diagram batang membantu menyampaikan informasi dengan jelas seperti apa. Seperti inilah dia, nah, cara kerja kecerdasan artifisial. Apa refleksi yang kita dapat? Refleksi pembelajarannya adalah data pada diagram batang merupakan input, proses, hasil pengolahan disimpulkan, disajikan, dipublikasikan, itu merupakan input. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial bekerja dengan memberi input, mengolah melalui proses, dan menghasilkan output berupa informasi. Terima kasih atas hebatnya tadi penampilan presentasi kelompok. Kita berikan applause untuk kita. Untuk pertemuan berikutnya, anak ibu sayang, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi seperti biasa, kamu sudah ibu checklist apa materi kita di berikutnya. Sampai ketemu lagi, kita akhiri dengan doa. Ibu pimpin sendiri. Oke, terima kasih. Nah, sampai bertemu lagi di kelas matematika. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah menyaksikan video berteaching saya tadi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih kepada LPD Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sukses buat kita semuanya.